Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita masih dalam al-iman bil kutub, iman terhadap kitab-kitab suci, dan kita sampai pada pembahasan keistimewaan Al-Quran ya. Dan di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran terjaga keautentikannya ya. Lihat halaman 474 ya, 474. Allah telah menjamin untuk menjaga Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Hijr kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami yang akan menjaganya, dan kami akan menjaganya ya. Dan di antara cara Allah untuk menjaga Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran berada dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Kata Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dan sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu, sehingga Al-Quran dihafal ya. Dan ini di antara mukjizat Al-Quran, mudah dihafalkan oleh kaum muslimin ya. Sehingga Al-Quran tidak bisa ditambah-tambah dan tidak bisa dikurangi. Kata Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Setiap ada yang mau menambahkan Al-Quran, merubah, pasti ketahuan. Karena yang menghafal Al-Quran sangat-sangat banyak. Anak kecil pun banyak hafal Al-Quran ya. Ya, banyak hafal Al-Quran. Bahkan ada orang yang mungkin tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dia bisa hafal Al-Quran dengan talaki, dengan mendengar langsung dari sang guru, kemudian mengulang sampai menghafal Al-Quran. Karenanya Al-Quran dari awal diturunkan sampai sekarang tidak mengalami perubahan, tidak ditambah satu huruf pun, sama sekali, dan tidak kurang satu huruf pun. Adapun kitab-kitab suci sebelumnya, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyerahkan penjagaan kitab-kitab suci sebelumnya kepada para pendeta mereka, para ulama mereka. Lihat surat Al-Maidah ayat 44. Ya, jadi bedanya Al-Quran Allah jamin penjagaannya ya. Nah, lihat Quran Al-Hijr ayat 9 ya. Adapun kitab-kitab suci yang lain, kitab-kitab suci sebelumnya, baik Taurat maupun Injil maupun Zabur, maka penjagaannya diserahkan kepada para ulamanya. Diserahkan kepada para pendetanya. Lihat Quran surat Al-Maidah 44. Saya bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Kami turunkan Taurat, pada Taurat tersebut ada cahaya dan petunjuk. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyuna wal ahbar. Maka berhukum dengan Taurat tersebut para nabi, kemudian rabbaniyun, orang-orang alim, wal ahbar, dari para pendeta. Bimastuhfidhu min kitabillah ya. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Jadi mereka diperintahkan bimastuhfidhu min kitabillah ya. Kata Allah, jadi para pendeta lah yang diperintahkan untuk bimastuhfidhu min kitabillah. Mereka diperintahkan untuk menjaga ayat-ayat Allah. Namun mereka akhirnya tidak bisa menjaga. Akhirnya mereka tidak mampu menjaga.
dan terjadilah perubahan. Perubahan tersebut ya, ada beberapa model ya, perhatikan. Perubahan dalam kitab-kitab suci sebelumnya ya, ada beberapa model ya. Yang pertama adalah ada yang dilupakan. Ada ayat-ayat yang dilupakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih." Lihat, yaitu dalam surat Al-Maidah 13 ya. Al-Maidah ayat 13. Kata Allah, "Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih." Mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Mereka lupa, dan tidak ada orang hafal Taurat dalam sejarah ya, kecuali Nabi Musa alaihissalam ya. Dan tidak ada orang hafal Injil ya. Dan sekarang enggak ada. Kalau Al-Qur'an banyak ya. Di mana-mana ada orang hafal Al-Qur'an ya. Dari Sabang sampai Merauke hafal apa? Al-Qur'an. Tapi kalau Injil, Taurat enggak ada yang hafal. Ya. Yang kedua, jadi ada ayat yang dilupakan. Yang kedua, mereka sengaja menafsirkan sembarangan. Sengaja menafsirkan sembarangan, serampangan. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 46. 4 ayat 46 kata Allah Subhanahu wa taala, "Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi." Di antara orang Yahudi mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya, itu ditafsirkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian ketiga, model perubahan yang terjadi yaitu mereka menyembunyikan sebagian ayat. Menyembunyikan sebagian ayat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah 15 ya. Al-Maidah ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir." Wahai ahlul kitab, sungguhnya telah datang kepada kalian rasul kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Menjelaskan banyak isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Di antaranya mereka sembunyikan ayat-ayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka sembunyikan ayat tentang rajam. Dalam Taurat ada ayat tentang rajam, mereka sembunyikan ya. Sebagaimana telah lalu tentang kisah Abdullah bin Salam ya, ketika mereka dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Taurat, ternyata mereka menutup ayat tentang rajam ya. Kemudian yang lebih parah dari itu semua, model keempat yaitu mereka mengarang ayat-ayat Allah. Ini yang paling parah. Mengarang ayat-ayat Allah. Ya, dan Allah sebutkan wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah ya dengan harga yang sedikit ya. Contoh dalam surat Al-Baqarah 79 kata Allah. 2 ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim." Celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini dari Allah, padahal mereka tulis sendiri. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan secercah dunia yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, celaka atas apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka atas apa yang mereka kerjakan. Allah sebutkan celaka sampai 3 kali di sini. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, celaka orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka bilang ini dari Allah, liyashtaru bi tsamanan qalil, untuk mendapatkan dunia sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka apa yang ditulis tangan-tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka apa yang mereka usahakan. 3 kali. Bahaya ya, ngarang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini dosa yang sangat besar. Disebutkan kenapa mereka mengarang ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Jadi ketika mereka hidup di zaman sebagian kerajaan, ada kepentingan-kepentingan raja atau kepentingan penguasa yang bertabrakan dengan kitab-kitab suci, maka mereka mengarang ayat-ayat untuk menyesuaikan dengan keinginan penguasa.
sehingga mereka mendapatkan secercah dunia dengan mengarang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 78 ya. Ayat 78 Allah sebutkan wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, diputar-putar lidahnya, ditambah-tambahin supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dia baca itu dari sisi Allah, itu tambahan-tambahan tersebut dari sisi Allah, padahal dia bukan dari sisi Allah. Mereka berdusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Kenapa mereka bisa nambah-nambahin? Karena mereka enggak ada yang hafal. Jadi audiensnya enggak ada yang hafal. Enggak ada yang hafal Taurat, enggak ada yang hafal Injil, tambah-tambahin mereka enggak. Kalau kita ada ustadz nama-namain ketahuan karena banyak orang menghafal apa? Al-Qur'an, ya. Banyak yang hafal Al-Qur'an. Jadi inilah 4 sebab yang saya katakan tadi bahwasanya mereka tidak berhasil menjaga keautentikan kitab suci. Ya. Adapun Al-Qur'an dijamin penjagaannya dijamin, di antaranya Allah menjadikan banyak orang menghafal Al-Qur'an, yaitu Allah memudahkan menghafal Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an diriwayatkan dengan riwayat yang sangat banyak ya. Banyak orang yang meriwayatkan Al-Qur'an. Sampai sekarang kita tahu mahat-mahat banyak mengajarkan Al-Qur'an, bersanad-sanad di mana-mana ya. Sementara Taurat dan Injil tidak demikian. Sehingga keautentikannya tidak bisa terjaga dan perubahan terjadi dari 4 sisi. Ada ayat-ayat yang dilupakan sehingga terjadi distorsi. Kemudian ada mereka sengaja menafsirkan dengan cara yang tidak benar. Ada yang menyembunyikan sebagian ayat sengaja karena kepentingan dan ada yang mengarang-arang ayat. Ini 4 inilah yang menjadikan akhirnya kitab-kitab suci terdahulu tidak bisa terjamin keautentikannya. Baik, sudah Ibu? Hah? Baik, sekarang kita akan bahas tentang masalah sanad ya, masalah sanad. Di antara hal yang bisa menjamin kebenaran sesuatu adalah dengan sanad ya. Dengan sanad. Dan Ibnu Barak mengatakan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa ya. Kalau bukan karena sanad adalah bagian dari agama, kalau bukan karena sanad maka seorang akan ngomong apa yang dia kehendaki. Kita dalam coba lihat halaman 479 ya. 479 saya jelaskan tentang pentingnya sanad. Sanad yaitu para perawi ya. Para perawi. Ini terkait dengan keautentikan sesuatu. Kita ada namanya Al-Qur'an. Kemudian ada namanya hadis ya, al-hadis. Nah, Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Yang meriwayatkan dari, kan Al-Qur'an itu Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kepada para sahabat ya. Jadi kan kalau kita bagiannya Allah, kemudian siapa? Jibril, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa? Para sahabat. Nah, para sahabat yang meriwayatkan Al-Qur'an dari Nabi sangat banyak, ini sangat banyak. Banyak. Kemudian dari para sahabat ke para tabi'in juga tabi'in sangat banyak. Sangat banyak. Dan seterusnya hingga kita, hingga zaman kita. Nah, perlu menjelaskan periwayatan Al-Qur'an sampai kepada kita mutawatir, terlalu banyak yang meriwayatkan sehingga tidak bisa diragukan lagi akan apa? Keautentikannya, akan keasliannya. Karena terlalu banyak yang meriwayatkan. Sehingga Al-Qur'an ini secara mutawatir terjamin ya, keasliannya. Kalau hadis maka ada tidak semua hadis mutawatir. Hadis ada 2 model ya.
ada yang mutawatir, ada yang hadis ahad. Ya. Ini tentu kalau yang mutawatir, hadis diriwayatkan oleh banyak. Di hadis mutawatir contohnya apa? Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta namaku, siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadis mutawatir. Kata seorang Dawudi, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab, ya man bana lillahi baitan wahtasab. Di antara hadis mutawatir adalah hadis siapa yang berdusta namaku, siapkan kapilan di neraka. Di antara hadis mutawatir hadis siapa yang bangun bagiku rumah karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Ini hadis juga mutawatir. Kemudian juga ar-ru'yatu wal haudhu syafa'ah, demikian hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat, juga hadis-hadisnya mutawatir, diriwayatkan kalau tidak salah dari lebih dari 26 sahabat. Kemudian hadis al-haud tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kalau tidak salah ada 50 atau 70 sahabat yang meriwayatkan. Kemudian al-mas'u al-khufain, bahwasanya kalau kita sudah memakai sepatu dalam kondisi wudu, kalau wudu lagi cukup diusapkan, itu juga hadisnya diriwayatkan kalau tidak salah 80 sahabat. Jadi namanya hadis mutawatir, ya banyak hadis mutawatir, di antaranya tadi apa? Hadis apa? Hadis contoh siapa? Siapa yang berdusta kan? Berdusta nama Nabi, siapkan kaplingnya. Di mana kaplingnya? Di neraka. Terus tentang membangun apa? Masjid. Masjid karena Allah. Yang ketiga tentang apa tadi? Melihat Allah. Hadisnya mutawatir di akhirat. Kemudian juga di antaranya apa? Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya tentang syafaat, bahwasanya ada syafaat pada hari kiamat. Kemudian mengusap al-khuf. Al-khuf. Ini tentunya ada juga yang lain, tapi di antaranya makanya dikatakan mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatu wa syafa'atun wal haudhu wal mas'al khufaini hadhi ba'dhu. Ini hanya sebagian, tentu masih ada yang lain. Ini hadis jelas kesannya karena mutawatir. Hadis ahad, ini kalau mutawatir yang meriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Lebih dari 10 sahabat. Secara umum demikian. Ahad yaitu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Setiap hadis maksudnya diriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Ini bukan berarti tidak sahih, ini juga sahih, tapi ada sebagian yang harus diperiksa lagi. Nah, hadis ahad ini ada dua model ya, ada yang sahih, ada yang apa? Dhaif, lemah. Yang lemah ini juga macam-macam, ada yang palsu, kemudian ada yang lemah, dhaif, ada yang sangat lemah atau sebaliknya. Dhaif jiddan, sangat lemah. Kemudian ada yang lemah. Ada yang sahih. Sahih pun bertingkat-tingkat. Nah, untuk mengetahui ini semua, mana yang sahih, mana yang lemah, harus diperiksa sanadnya. Harus diperiksa apa? Sanad. Ini sederhana aja, saya ingin memberikan logika bahwasanya kita dalam Islam ada namanya sanad. Tidak ada hadis tiba-tiba muncul tidak ada sanadnya. Kalau muncul tidak ada sanadnya, bilang hadis palsu. Enggak ada apa? Sanadnya. Kalau enggak pakai sanad, nanti orang bisa ngomong seenaknya. Nabi ngomong gini, Nabi sabda begini. Rasulullah bersabda demikian. Mana sanadnya? Enggak ada. Maka harus diperiksa. Kalau tidak ada sanadnya, maka hadisnya palsu. Kalaupun ada sanadnya, diperiksa dulu hadisnya sahih atau dhaif. Ya, itu pentingnya sanad ya. Pentingnya sanad. Nah, inilah yang terkait dengan sumber hukum Islam. Terkait dengan sumber hukum Islam. Gambaran sanad, ini sudah Bu? Hah? Belum. Sudah Ibu? Sudah. Ini saya kasih gambaran sederhana. Gambaran tentang sanad ya.
tentang perihal sanad. Sederhana. Ini contohnya ada hadis, contohnya Nabi sallallahu ini hadis, ya, sabda Nabi. Nabi SAW, kemudian di bawahnya ada sahabat. Ini di bawahnya ada tabi'in misalnya. Kemudian dan seterusnya tabi'ut tabi'in, kemudian ada misalnya perawi A, perawi B, perawi C, kemudian misalnya Sunan Tirmidzi, misalnya At-Tirmidzi. At-Tirmidzi atau misalnya Abu Daud atau misalnya Ibnu Majah, ya. Atau misalnya Imam Ahmad, misalnya Ahmad, ya. Malik dan lain-lain, ya. Dan lain-lain. Ini gambaran sanad. Nah, untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, ya, maka kalau sahabat jelas semuanya adil dan thiqah, ya. Adil dan thiqah. Nah, kalau tabi'in tidak, ini diperiksa tabi'in macam-macam, ya. Tabi'in tidak semuanya thiqah, harus diperiksa lagi. Derajat rawi itu, ya. Derajat rawi ada yang misalnya thiqah terpercaya, nanti ada namanya soduk. Kalau soduk hadisnya hasan. Ada kemudian misalnya dhaif. Ada misalnya pendusta, kadzab. Misalnya kadzab, ya. Ya, ada namanya mungkar, macam-macam, ada matruk, tapi ini saya ada makbul, ini sekedar gambaran sederhana. Kalau thiqah, maka hadisnya apa? Sahih. Kalau soduk hadisnya apa? Hasan. Kalau dhaif hadisnya lemah. Kalau kadzab hadisnya apa? Palsu. Nah, harus dicek satu. Ini perawi pertama bagaimana kredibilitasnya, ini dicek. Perawi kedua dicek, perawi ketiga dicek, harus dicek. Satu-satu, ini biografinya ada semua. Kalau tidak ada biografinya disebut hadis majhul, hadis dhaif karena rawinya majhul. Harus ada biografinya, dan biografi semua ada dalam buku-buku. Si fulan bagaimana biografi. Ini maksudnya bagaimana agama kita itu terjamin karena diriwayatkan dengan apa? Sanad. Hadis-hadis itu diriwayatkan dengan sanad. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bersambung? Apakah bertemu atau bersambung? Misalnya si B thiqah, si A juga thiqah, tapi ternyata B tidak pernah ketemu dengan apa? A. Berarti hadisnya ada terputus. Ini contoh, maksud saya tidak mudah, ya. Dan ini detail pembahasannya. Maksud saya ini gambaran sederhana sehingga untuk menentukan hadis itu dhaif atau sahih ini ada ahlinya. Para ahli hadis, mereka yang mengenal biografi rawi-rawi tersebut dan mereka tahu nyambung atau tidak. Mereka tahu rawi ini ada yang disembunyikan, guru yang dijatuhkan. Misalnya si B ternyata harusnya meriwayatkan lewat D baru A, tapi D dijatuhkan, ketahuan. B lewat D kemudian A, ketika D dijatuhkan oleh B, para ahli hadis tahu, oh ini ada rawi yang dia jatuhkan. Intinya ini masalah sanad, sehingga dari sini kita tahu bahwasanya intinya hadis dalam Islam bisa dipertanggungjawabkan apa tentang kesahihannya, bisa dipertanggungjawabkan. Jawabkan tentang validitasnya. Ya. Ini gambaran lah. Kenapa saya sampaikan hal ini? Saya ingin sampaikan bagaimana tentang pentingnya sanad. Kata Ibnu Mubarak, al-isnanu minad din, laulal isnad la qala man syaa ma syaa. Isnad adalah bagian dari agama, kalau bukan karena isnad, untuk orang akan ngomong apa yang dia kehendaki. Nah, banyak kisah-kisah enggak ada sanadnya. Nah, kisah-kisah, kalau kita bicara tentang kisah-kisah di tanah air, banyak katanya begini, katanya begitu. Katanya embah saya yang ketujuh bisa terbang misalnya. Terus mana sanadnya? Siapa yang bilang? Ketika saya bilang telah mengabarkan kepada saya bapak saya telah dari kakek saya dari kakek ke-6, kakek ke-5, sampai kakek ke-7. Pertanyaannya, biografi ini mana biografinya?
biografinya enggak ada, sehingga tidak ada cerita yang bisa dipastikan ya. Karena kalau hadis harus ada biografinya. Tidak semua sanad kemudian ada perawinya lantas hadisnya sahih, enggak, karena bisa jadi perawinya pendusta, perawinya lupa, rajin ibadah tapi suka lupa, kadang suka nambah-nambahin cerita. Namanya manusia. Oleh karenanya hadis itu harus ketat. Sudah paham ini Ibu gambaran global. Saya tidak sedang mengajar ilmu hadis, saya sedang memberi gambaran tentang masalah apa? Sanad. Paham Ibu? Nah, kalau kita menelusuri kitab-kitab suci sebelumnya, mereka tidak ada sanadnya, itu masalahnya di situ. Kitab-kitab suci sebelumnya tidak ada sanad. Tidak ada sanadnya. Kalau kita tantang mereka sebutkan sanad misalnya Taurat, ya. Taurat tidak ada sanad sampai Nabi Musa. Hingga Nabi Musa. Al-Quran saja yang dihafalkan oleh orang ada sanadnya banyak. Al-Quran saja orang hafal, apalagi Taurat yang tidak dihafalkan, gimana ada sanadnya. Kemudian juga Injil Nabi Isa juga tidak ada sanadnya hingga Nabi Isa. Ini maksud saya ingin menyampaikan ini di sini agar kita tahu bahwasanya Al-Quran itu berbeda. Jangankan Al-Quran, hadis pun berbeda. Untuk menelisik suatu hadis itu sahih atau tidak, namanya ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu ilmu tentang tadi, nyambung atau tidak, ada yang jatuh, macam-macam hadis, hadis mursal, hadis munqati, hadis dhaif, macam-macamnya, itu namanya ilmu mustalah hadis. Namanya kemudian untuk meneliti biografinya namanya ilmu jarah wa ta'dil. Bagaimana perawi ini? Itu namanya ilmu al-jarah wa ta'dil. Sehingga dengan dua ilmu tersebut maka diketahui hadis sahih atau dhaif ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita kasih gambaran ringkas tentang kitab-kitab suci terdahulu ya. Silakan buka halaman 481 ya, 481. Atau selayang pandang tentang kitab Bible ya. Bible atau disebut Alkitab. Alkitab itu apa? Alkitab terisi atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru. Di antara perjanjian lama adalah Taurat. Di antaranya isinya adalah Taurat. Coba Ibu buka halaman 483. Kemudian perjanjian baru di antaranya Injil, 4 Injil. Yaitu Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya. Matius, Injil Markus, Injil Lukas, kemudian Injil apa? Yohanes. Tentu perjanjian, lihat di halaman 483, saya sebut perjanjian baru ya. Ada juga 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian juga 1 kitab sejarah kisah para rasul. Kemudian surat-surat Rasul, kemudian kitab Wahyu. Adapun perjanjian lama ada Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ada Taurat itu 5 surat. Dalam Taurat ada 5 apa? Surat. Kalau bahasa kita ada surat Kejadian, ada surat Keluaran, ada surat Imamat, surat Bilangan dan surat Ulangan. Kemudian ditambahkan dengan kitab-kitab yang lain. Yang ini mereka anggap semua sebagai kitab suci. Dua-duanya
keduanya dianggap sebagai kitab suci. Kitab suci maksudnya seakan-akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kumpulkan dalam satu namanya Al-Kitab ya. Tapi sederhana. Tapi kita akan bahas tentang Taurat ya. Taurat sendiri lihat halaman 484 ya. Taurat tidak ada sanad yang bersambung hingga Nabi Musa alaihissalam. Tentu bagi kita adalah hal yang sangat urgen, harus dengan apa? Sanad ya. Kalau tidak ada sanad, bagaimana kita bisa memastikan keotentikannya, validitasnya? Apakah itu benar-benar Nabi Musa atau tidak? Dan perawi yang sampai Nabi Musa harus ada yang meneliti benar atau tidak, perawinya thiqah atau tidak, ditambah-tambahin atau tidak. Masalahnya karena Taurat tidak ada yang hafal. Al-Quran saja, saya ulangi, Al-Quran saja yang dihafal, itu pun diriwayatkan dengan apa? Sanad. Apalagi Taurat yang tidak dihafal, maka sangat urgen untuk ada sanad memastikan bahwasanya diriwayatkan sampai pada Nabi Musa alaihissalam. Adapun tiba-tiba diketemukan manuskrip, repot. Ini manuskrip benar atau tidak? Ya. Kemudian apakah benar sampai pada Nabi Musa atau tambahan? Oleh karena itu secara sanad tidak ada sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya tulis di bawah itu banyak sejarah tentang penulisan sejarah Taurat ya. Lihat kenyataan Taurat, lihat halaman 494 ya. Kenyataan Taurat. Realitanya pertama, tidak ada sanad hingga Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, tidak ada yang hafal. Yang ketiga, Taurat pernah hilang. Taurat pernah hilang ya. Dengan tiga sebab ini, maka sulit dibuktikan keautentikan Taurat. Kemudian yang lebih pahit lagi, isi Taurat di antaranya ada celaan kepada Allah, ada celaan kepada para nabi. Ini yang buat kita semakin ragu bahwasanya Taurat yang sekarang murni atau tidak. Di antaranya yang menunjukkan Taurat sulit untuk kita percaya sebagai Taurat yang turun dari Allah kepada Nabi Musa. Ternyata isi Taurat seperti ada orang ketiga yang bercerita tentang Nabi Musa. Bukan, kalau kita Al-Quran, Allah mengatakan kul, katakanlah. Langsung dari Allah langsung ke orang kedua. Orang keduanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Paham? Kul, katakanlah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad. Kul huwallahu ahad. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad. Katakanlah, fakul, katakanlah. Toha ma anzalna alaikal Qur'an ya wahai Rasulullah, kami tidak turunkan kepada engkau. Jadi langsung kepada orang kedua. Jadi Al-Quran itu kalau kita lihat metode bahasanya ditujukan langsung kepada orang kedua. Yang orang kedua itu langsung siapa? Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau kita lihat Taurat, seakan-akan orang ketiga cerita tentang Nabi Musa. Lihat dalam 495 ya. Contohnya, lihat ada kitab ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan. Dalam Taurat isinya begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Ini Taurat turun kepada Nabi Musa atau bukan? Kan aneh maksudnya. Ini seakan-akan Imran lagi cerita tentang Nabi Musa.
atau seorang sedang cerita kepada Nabi, seorang ketiga cerita Nabi, saya bacakan ini dalam perjanjian lama di akhir dari kitab Ulangan. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak seorang pun yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ini jelas bukan turun kepada Nabi Musa, tapi ada orang cerita tentang kisah Nabi Musa. Maka ini di antara dalil bahwasanya ini bukan ayat-ayat Taurat yang Allah turun kepada Nabi Musa. Ya, apalagi dikatakan sampai hari ini belum ada yang tahu. Berarti kayaknya ada orang belakangan yang cerita. Ini dalil bahwasanya ada penambahan kepada Taurat. Ini dalam kitab Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Al-Qur'an tidak, Al-Qur'an langsung ya. Baik. Adapun kita akan bahas tentang celaan terhadap Allah. Kemudian celaan terhadap para nabi, yang di antara dalil menunjukkan bahwasanya Taurat sulit kita buktikan keautentikannya karena ada isinya celaan kepada Allah dan celaan kepada nabi, para nabi. Lihat 449. Ini sudah Ibu-ibu? Sudah ya? Oke. Contoh celaan terhadap Allah dalam perjanjian lama. Di antaranya, lihat saya tulis itu, pertama Allah menyesal. Allah menyesal. Dalam Kejadian 5:6 sampai 5:12 ya. Kata Allah, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Itu aku ingin mengadab mereka. Aku akan membinasakan mereka. Baik manusia maupun hewan. Dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menciptakan mereka. Maksudnya, kalau kita namanya Allah enggak mungkin menyesal. Menyesal itu enggak tahu kejadian apa. Keluar dari prediksi ya enggak? Kalau kita dalam Islam ada namanya takdir. Takdir itu Allah memplanningkan sebelum Allah menciptakan, dan tidak ada yang keluar dari garis takdir. Adapun kalau Allah menyesal, namanya menyesal itu apa? Keluar di luar dari apa? Prediksi. Artinya Allah tidak tahu tentang ke depan loh. Ternyata ya sudah matiin aja semuanya. Saya menyesal telah menciptakan apa? Mereka. Lah, ini kok Allah menyesal menciptakan mereka. Makanya Allah binasakan mereka. Dan ini tidak pantas bagi Rabbul Alamin yang mengetahui segala sesuatu, yang maha berilmu atas segala sesuatu, yang kalau planning enggak mungkin keliru planningnya ya. Kecuali Allah menciptakan manusia tanpa ada takdir, tanpa ada planning, dan tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ternyata Allah kecele, ternyata mereka kurang ajar. Saya nyesal ciptain kamu. Demikian juga dalam Samuel, tadi kitab Kejadian ya. Kata Allah, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul sebagai raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Artinya Allah menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Demikian juga pada Samuel, saya bacakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa-bangsa itu dan sampai Beersheba 70.000 orang. Jadi Allah turunkan penyakit 70.000 orang Bani Israel meninggal dunia. Ketika malaikat mengancungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Jadi Tuhan turunkan malapetaka, Tuhan turun apa? Tuhan menyesal. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa tersebut, cukup. Saya menyesal. Nurunkan apa? Ini enggak pas. Kalau kita enggak pas untuk apa? Seperti Tuhan. Ya Tuhan enggak mungkin salah apa? Salah keputusan. Turunkan penyakit, mati yang banyak, menyesal. Aduh, kebanyakan yang mati, menyesal. Berhenti. Ini enggak pas. Ini contoh, maksudnya dalam perjanjian lama ada Allah menyesal. Yang kedua, misalnya Allah lupa. Dalam Kejadian 9, 12 sampai 15, Allah berfirman. Busurku kutaruh di awan. Busurku maksudnya pelangi. Busurku kutaruh di awan. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup
segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk musnahkan segala yang hidup. Jadi supaya kalau turun hujan tidak sampai banjir, tidak memusnahkan semuanya ya. Maka Allah kasih penanda. Tanda tersebut ada apa? Pelangi. Kalau ada pelangi berarti berhenti. Maksudnya Allah tidak turunkan air terus sehingga jadi hujan, jadi banjir yang untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya. Kata Allah, supaya aku tidak lupa perjanjianku, kata Allah, apabila kemudian kudatangkan awan di atas muka bumi, ada awan di atas muka bumi, turun hujan yang banyak, dan busur itu tampak di awan, ada pelangi tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku. Jadi Allah supaya tidak lupa, Allah kasih apa? Tanda pelangi. Supaya kalau tidak ada pelangi nanti Allah turunkan hujan tidak berhenti-berhenti. Ya. Ini juga aneh, tapi ya begitu. Ya. Kemudian contohnya, contoh lagi, Allah menyuruh telanjang ya, Allah menyuruh seorang nabi telanjang. Contoh, berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tinggalkanlah kasut dari kakimu, yaitu buka bajumu dan buka sendalmu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Jadi Allah pernah nyuruh orang untuk telanjang 3 tahun. Jalan ke sana kemari. Kalau kita, apa yang mau dibanggakan orang berjalan telanjang tanpa 3 tahun tidak berkasut. Kemudian di antaranya Allah istirahat. Allah istirahat. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian hari ke-7 Allah istirahat. Ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya. Allah mensucikan hari ke-7, hari Sabtu maksudnya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini dalam versi yang baru ada perubahan. Kata istirahat diganti dengan berhenti. Kelihatannya ada yang mencela tapi mereka bilang apa berhenti. Tapi kalau kita lihat dalam versi-versi terjemahan yang lain ditulis Allah pun istirahat. Allah pun beristirahat setelah mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian dia beristirahat. Jadi versi-versi yang lain ternyata masih ya. Kemudian juga dalam terjemahan bahasa Inggris juga. Saya nukil juga, saya enggak tahu bahasanya. He rested from all his work. Ya, dia istirahat. Ya. Bukan stop, bukan berhenti, tapi rested ya. Kemudian juga dalam bahasa Arab, perjanjian dalam bahasa Arab juga menggunakan kata istirahat. Fastaroha. Allah pun beristirahat. Oleh karenanya mereka orang-orang Yahudi mensucikan hari Sabtu. Mereka tidak boleh bekerja hari apa? Sabtu, sebagai bentuk solidaritas kepada Tuhan. Tuhannya istirahat, masa kita kerja? Bahkan sebagian saya baca komentar mereka, ini menunjukkan Tuhan ingin memberi contoh kepada manusia bahwasanya Tuhan ya istirahat hari ke-7. Kalau dalam Islam tidak mungkin ya dikatakan Tuhan capek, enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak letih sama sekali. Enggak ada letih. Kemudian juga di antaranya kelima, Allah bohong. Bayangkan dalam Kejadian 2, 16-17 Allah berkata kepada Adam. Jadi Adam di surga Allah ingatkan. Kata Allah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya wahai Adam dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ada pohon namanya pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Janganlah kau makan buahnya. Jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pasti engkaulah mati. Sebab kalau kau makan pastilah engkau apa? Mati. Taib. Setelah itu Adam makan atau tidak? Mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah cuma nakut-nakutin waktu itu. Ternyata tidak mati. Jadi Allah mengatakan jangan kau makan. Kalau kau makan pastilah engkau apa? Mati. Ternyata Adam dan Hawa makan dan mereka tidak mati. Berarti waktu itu Allah hanya nakut-nakutin siapa? Adam. Allah bohong. Allah bohong.
Demikian juga dalam Kejadian 3:4 Allah berkata, "Jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ular maksudnya setan menjelma jadi ular. Allah bilang, "Jangan kau makan, nanti mati." Ular bilang sama Hawa, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jangan percaya sama Tuhan, kau tidak akan mati." Terus Adam membenarkan siapa? Membenarkan Tuhan atau membenarkan iblis? Membenarkan iblis, jadi dia makan dan dia mati atau tidak? Tidak, berarti yang benar iblis. Ini dalam perjanjian lama. Kemudian berikutnya ada juga di sini. Nanti ibu baca sendirilah. Allah dinasihati Ibrahim. Nanti baca sendirilah. Nanti baca sendiri. Kemudian contohnya lagi yang ketujuh, Allah tidak tahu. Ya, seperti ketika Nabi Adam sudah makan buah tersebut bersama Hawa. Dalam di kitab Kejadian disebutkan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di manakah engkau? Jadi Allah tidak tahu Adam lagi di mana. Allah tanya, "Di mana engkau wahai Adam?" Kata Adam, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Jadi Adam pun sembunyi karena supaya Allah tidak tahu, dan ternyata Allah memang tidak tahu. Kalau kita versi percuma sembunyi, Allah Maha tahu kan? Tapi Adam, Allah cari, "Kamu di mana Adam?" "Saya sembunyi karena saya telanjang." Terus Allah tanya lagi, "Loh kamu telanjang, apakah engkau makan dari buah tersebut yang kularang?" Allah masih tanya lagi. Ya. Allah masih tanya lagi. "Loh kamu telanjang, kamu makan buahnya?" Gampangnya gitu. Jadi gampangnya kalau kita, "Adam kamu di mana? Kok enggak ada di surga?" "Ya Allah, tadi saya telanjang makanya saya sembunyi." "Loh kamu telanjang, kamu makan buah itu?" Masih nanya lagi. Kata Adam, "Iya, perempuan ini yang gangguin saya supaya makan ya." Intinya Allah tidak tahu, makanya Allah tanya. Kemudian juga di antaranya Allah berjalan di surga. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu di waktu hari yang sejuk. Jadi Allah jalan-jalan di surga ketika surga lagi apa? Sejuk. Bersembunyilah manusia itu dari istrinya terhadap Tuhan di antara pohon. Jadi sembunyi di balik pohon. Nanti ketahuan Allah. Allah lagi jalan-jalan dan seterusnya. Dan masih banyak di antaranya yang terakhir mungkin sampaikan. 9, ibu bisa baca di situ. Allah kalah bergulat dengan Yakub. Allah kalah bergulat dengan Yakub. Dan seseorang laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan biarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanya orang itu kepadanya, "Siapa namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu orang itu berkata, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Jadi engkau menang melawan apa? Allah dan manusia. Intinya ini beberapa celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Demikian juga kita akan sebutkan contoh-contoh ya para nabi versi Perjanjian Lama ya. Saya sebutkan secara singkat saja, Ibu silakan baca nanti di buku. Yang pertama, Nabi Adam menyalahkan siapa? Hawa ya. Ketika Nabi Adam ditegur Allah, kata Nabi Adam, "Hawa yang menggoda siapa?" Menggoda saya. Dalam Al-Qur'an tidak. Kata dalam Al-Qur'an, "Fa'akala minha." Keduanya makan bareng. Keduanya makan bareng. Kemudian yang digoda Adam. Wa qala ya Adamu hal adulluka. Dalam Al-Qur'an iblis langsung menuju kepada siapa? Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon buah yang kalau kau makan kau akan kekal abadi. Kata Allah, fa akala minha. Keduanya pun makan bareng.
Jadi bukan Hawa makan dulu kemudian goda Adam. Tapi kalau dalam versi Injil, ketika Allah mengatakan, kenapa kau makan? Kata Adam, ini perempuan yang kau taruh di sini yang bikin saya jadi apa? Makan. Jadi nyalain siapa? Hawa. Perempuan bikin masalah memang. Tapi kalau dalam Islam tidak. Mereka makan bareng. Justru Adam yang jadi pusat godaan. Kemudian di antaranya, yang kedua Nabi Nuh mabuk. Dan auratnya terlihat. Ya, ini juga Nabi Nuh mabuk ya. Setelah ia minum anggur, Nabi Nuh minum anggur, mabuklah ia. Dan Nabi Nuh pun telanjang dalam kemahnya. Ya, mabuk telanjang. Nabi Nuh mabuk ya. Kemudian yang parah lagi Nabi Lut dibuat mabuk oleh putrinya, kemudian diajak berhubungan. Nabi Lut dibuat mabuk sama dua putrinya, kemudian digauli oleh dua putrinya. Ini juga waliyadzubillah ya. Maksud saya, orang baca seperti ini, jadikan akan berzina sama mahram sama ini kacau ya. Bagaimana dua putri Nabi bikin teler bapaknya, kemudian digauli, kemudian adiknya pun demikian. Kakak beradik dua-duanya minta digauli oleh ayah. Kita lihat kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan banyak orang, tidak laki-laki. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan ayah kita supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika dia tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini bagian kamu. Intinya ini Nabi Lut. Kalau dalam apa namanya? Enggak lah dalam apa? Kemudian juga dalam kitab Keluaran Allah murka kepada Nabi Musa. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tidak ada dalam Al-Quran Allah marah sama apa? Nabi Musa. Nabi Musa kata Allah, wa kana indallahi wajiha, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi apa? Di sisi Allah. Bahkan Allah menuduh Nabi Musa dan Harun tidak percaya kepada Allah. Pada kitab Bilangan 27 sampai 12 ya. Kata Allah, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Apa firman Tuhan? Firman Allah kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi Allah menyalahkan, kata Allah, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan Bani Israel. Bagaimana Musa tidak percaya sama Allah? Bagaimana Musa tidak percaya kepada kekudusan Allah Subhanahu wa taala? Di antara juga dalam kitab Keluaran 32 sampai 35, Nabi Harun membuat berhala patung lembu yang disembah oleh Bani Israel. Kemudian Tuhan menimpakan wabah atas bangsa itu karena mereka telah membuat anak sapi yang dibuat oleh Harun. Dalam Al-Qur'an Harun mencegah mereka. Wala qad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Harun sedang peringatkan, jangan kalian sembah ini berhala. Ya, ikuti aku, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Tuhan kalian hanyalah Allah. Tapi dalam Taurat Harun yang bikin patung apa? Patung berhala tersebut. Lebih parah lagi, Nabi Daud berzina dengan istri prajuritnya. Nabi Daud bisa. Jadi Nabi Daud naksir sama perempuan ini ternyata punya suami. Nabi Daud kasih caranya, jadi saya bacakan ya. Di suatu waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, baru bangun tidur Nabi Daud, lalu berjalan-jalan di atas istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Jadi Nabi Daud tidak sengaja melihat perempuan mandi. Karena dia jalan-jalan di apa? Istana. Perempuan itu sangat elok rupanya. Rupanya Nabi Daud ngelihat terus. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan tersebut. Ada yang mengatakan itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het. Sesudah itu Nabi Daud menyuruh orang mengambil dia. Suruh bawa perempuan itu ke sini. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Jadi Daud berzina dengan istri apa? Orang. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, baru selesai haid, digauli oleh Daud. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud, demikianlah aku mengandung. Jadi Nabi Daud berzina dan punya apa? Punya anak. Kemudian Daud
alaihissalam tentunya tidak benar, tapi ini cerita dalam perjanjian lama, karena dia suka sama perempuan ini dan perempuan ini punya suami, akhirnya suaminya disuruh jadi ikut perang paling depan supaya mati duluan. Kemudian juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di akhir hayatnya murtad dan menyembah berhala. Dalam Raja-Raja 1:11 9 sampai 11 sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Tuhan marah kepada Nabi Sulaiman. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, kepada Sulaiman. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan karena Nabi Sulaiman sudah menyimpang. Allahnya Israel, Tuhannya Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Padahal Allah sudah menampakkan 2 kali kepada Sulaiman. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain. Akan tapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Dan saya lupa nukil, tapi di situ disebutkan bagaimana Nabi Sulaiman murtad dan menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Jadi dia ternyata tidak berpegang teguh dan dia mengikuti Allah-Allah lain, maksudnya mengikuti Tuhan-Tuhan yang lain, dewa-dewanya orang-orang di situ. Ini tentu tidak benar. Nabi Sulaiman nabi yang bertauhid sebelum dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana dia sampai ingin menyerang kerajaan Ratu Balqis karena Ratu Balqis menyembah apa? Matahari. Ini malah disebut Nabi Sulaiman malah menyembah dewa-dewa selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman terpengaruh dengan istri-istrinya sehingga dia menyembah dewa-dewa yang disembah oleh istri-istrinya. Baik, kemudian Nabi Ayub. Nabi Ayub suka berkeluh kesah dan protes terhadap ketentuan Allah. Kalau dalam versi kita Nabi Ayub adalah inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Nabi Ayub sangat bersabar dan dia sebaik-baik hamba. Tetapi kalau dalam versi mereka Nabi Ayub suka berkeluh kesah. Sampai dia marah-marah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Saya sudah nukil semua dalam buku kisah para nabi ya. Di situ saya nukil tentang bagaimana keluhan-keluhan Nabi Ayub, protes dia kepada Allah, dia marah kepada Allah karena dikasih sakit yang lama dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tentang Nabi Yakub bagaimana dia bisa mendapatkan kenabian dari ayahnya ya, karena dia menipu kakaknya ya. Siapa yang baca tentang kisah-kisah Nabi tersebut? Ada yang mabuk, ada yang berzina, ada yang bohongin adiknya, mendapat kenabian dengan membohongi kakaknya, ada yang niduri istri orang, ada yang murtad, ada yang marah-marah sama Tuhan, ya repot. Jadi ada yang ya kalau kita Nabi aja begitu apalagi kita. Makanya kenapa sampai mereka membuat cita-cita seperti ini dalam Taurat? Berbeda dengan Al-Qur'an bagaimana mulianya para nabi. Baik, ini terakhir kita akan bahas sekilas tentang Injil ya. Ini sudah ya. Nanti lihat di buku insyaallah ya. Kenyataannya Injil yang ada bukan Injil Nabi Musa. Nabi Isa ya. 4 Injil yang ada bukan Injil Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi Injil-Injil tersebut adalah Injil yang diterima oleh mereka adalah Injil Markus, kemudian Injil Lukas, Yohanes dan Matius itu bukanlah Injil Nabi Isa ya. Yang ada ya Injil Markus, kemudian Injil
Matius, Injil Lukas, Injil siapa? Matius, Yohanes. Ini kenyataan yang ada. Kenyataannya juga tidak ada sanad. Tidak ada sanad hingga Nabi Isa. Kenyataannya juga tidak ada Injil dengan bahasa aslinya. Bahasa Syrianiyah ya. Bahasa aslinya. Syriani. Tidak ada. Yang ada bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Yang ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Isa tidak berbicara dengan bahasa Ibrani. Bahasanya bahasa apa? Syriani. Nah, kalau begitu mana aslinya? Mana aslinya kenyataannya? Berarti terjemahan, yang terjemah siapa? Kalau begitu siapa yang terjemah? Apakah terpercaya sikoh atau tidak? Sanadnya ada atau tidak? Ini semua tanda tanya maksud saya. Kemudian kenyataannya ada Injil ini tidak diakui. Ini yang berikutnya. Kenyataannya ada banyak Injil. Banyak Injil yang tidak diakui. Karena kita bilang Injil itu bukan Injil Nabi Isa, tapi Injil itu kalau kita bilang seperti hadis. Jadi kalau hadis kan ada hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik meriwayatkan tentang Nabi SAW. Aisyah meriwayatkan tentang Nabi SAW. Injil itu seperti itu. Matius bercerita tentang Nabi Isa. Markus bercerita tentang Nabi Isa. Kemudian Lukas bercerita tentang Nabi Isa. Kemudian Yohanes bercerita tentang Nabi Isa. Dan ada Injil-Injilan yang lain. Namun Injil tersebut banyak yang tidak diakui. Disebut dengan apokrifa ya. Injil tidak diakui. Ini banyak sekali. Ya, nih. Ada berapa ini? Banyak Injil. Injil Thomas, Injil Maria, Injil Nazoren, Injil Petrus, Injil banyak sekali, Injil Fayum, Injil Eva, banyak Injil puluhan, enggak tahu ada berapa ini. Banyak sekali puluhan Injil tidak diakui. Nah, kenapa cuma diakui 4, yang lain tidak diakui? Harus ada standar yang benar. Saya bacakan mukadimah Injil Lukas, lihat halaman 519. Injil Lukas kalau kita buka Injil Lukas, kita baca di awal dia mukadimahnya, dia berkata. Lukas dalam mukadimah pendahuluan kitabnya berkata, perhatikan. Lihat Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Beliau berkata 519, lihat halaman 519. 519 ya. Perhatikan dia baca. Sudah ada banyak orang berusaha menyusun sebuah catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Seperti halnya catatan yang telah disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan pemberita firman. Karena aku telah mempelajari semuanya dengan teliti dari awal, baiklah aku juga menuliskannya secara berurutan bagimu, hai Theophilus yang mulia, supaya engkau dapat mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Saya ulangi. Jadi Lukas ini menulis bukan untuk orang umum. Dia tulis buat siapa? Theophilus. Ini surat pribadi dia tulis buat Theophilus. Dan dia juga menulisnya berdasarkan motivasi pribadi. Dan dia juga mengatakan saya menukil referensi. Jadi dia bukan hadir di zaman siapa? Nabi Isa. Karena dia bilang apa? Dan dia mengakui sudah banyak orang tulis tentang peristiwa Nabi Isa. Dia katakan sudah ada banyak orang yang berusaha menyusun sebuah catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Seperti halnya catatan yang telah disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan pemberita firman. Jadi dia tidak hadir di zaman Nabi Isa. Tapi ada riwayat yang dia baca. Karena aku telah mempelajari semuanya, aku baca referensi yang banyak yang sedang beredar.
dengan teliti dari awal, baiklah aku juga menuliskan secara berurutan bagimu wahai Theophilus yang mulia, supaya engkau dapat mengetahui kebenaran tentang hal yang telah diajarkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya Lukas bukannya murid Nabi Isa. Dia hanya perawi hadis tentang kisah Nabi Isa dan dia tulis secara pribadi buat Theophilus ya. Sehingga intinya Injil itu bukan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, tapi cerita. Lukas cerita Nabi Isa, Matius cerita Nabi Isa, Yohanes cerita Nabi Isa, Markus cerita Nabi Isa sebagaimana hadis. Adapun Injil Nabi Isa tidak ada, tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar ceritanya. Padahal dalam dalam Al-Quran disebut tentang Allah turunkan wa atainahul Injil, kami turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga Injil Nabi Isa juga disebutkan dalam Perjanjian Baru. Lihat halaman 514. Saya sebutkan sudah dalil bahwasanya ada istilah Injil Allah. Injil Allah adalah Injil Nabi Isa. Ini tidak ada bentuknya sampai sekarang. Yang ada cerita Markus tentang Nabi Isa, cerita Matius tentang Nabi Isa, cerita Yohanes tentang Nabi Isa, cerita Lukas tentang Nabi Isa. Adapun Injil yang merupakan kitab suci Allah tentang Nabi Isa sampai sekarang tidak ada. Baik, ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tentang pembahasan terakhir dari beriman kepada kitab-kitab suci. Kita telah jelaskan bahwasanya Al-Qur'an dijaga otentiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Validitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan sanad. Adapun kitab-kitab yang lain, kitab suci sebelumnya maka tidak terjaga dan terjadi distorsi dan ada penyimpangan dalam kitab-kitab suci tersebut sebagaimana telah kita jelaskan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul.